Tuhan. Kami bersyukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Betapa kami ada sekarang ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Tidak ada cara yang lain untuk membalas segala sesuatu yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami setiap pribadi dan bahkan berjemaat HGPM Paulus Ciputat. Selain kami kembali mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, kami meletakkan hidup kami atas mezbah-Mu, ya Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Kalau kami tanpa pengenalan yang benar akan Engkau dan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami bersama di kesempatan sore ini rindu belajar firman Tuhan. Mohon penerangan-Mu ya Roh Kudus. Terangilah setiap hati dan pikiran kami, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan yang sedang mengikuti secara virtual dari kediaman mereka masing-masing. Engkau terus memberikan kami keberanian untuk menghampiri hadirat-Mu, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan bahkan beri keberanian kekuatan untuk memperbaharui komitmen tekad kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus di hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu beritakan bukan atas dasar keinginan hamba-Mu sendiri, tetapi atas pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan firman-Mu dan hamba-Mu yang menjadi alat Tuhan di sore ini, sehingga hamba-Mu mampu menjadi alat Tuhan yang kuat, tajam, tangguh, terpercaya di tangan Tuhan untuk menyampaikan, menyingkapkan kebenaran-Mu, sehingga tidak ada satupun di antara kami sore ini, baik yang ada di sini, bahkan yang sedang mengikuti secara virtual, tidak akan terberkati. Tetapi setiap kami akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya, berkat-berkat yang berlimpah, karena firman itulah yang mentransformasi kami. Kuasa firman-Mu itulah yang mengubahkan kami. Kuasa firman-Mu itulah yang menjadikan kami mampu melihat kepada kehendak dan rencana Tuhan, bahkan segala kebenaran. Firman Tuhanlah yang menyingkapkannya. Hamba-Mu dan kami semua siap membaca merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sudah disebutkan di situ judulnya Iman mengalahkan dunia. Lalu kalau mau ditambahi yang juga apa apa? Iman yang mengalahkan dunia. Dari 1 Yohanes pasal 5, mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita masih menggunakan terjemahan sebelumnya, ada terjemahan yang lebih baru, tapi saya mengacu kepada terjemahan sebelumnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersuara. Kalau sudah bersuara nanti batuknya hilang. 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat,
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Firman Tuhan sore ini berkat untuk saya yang diberikan khusus oleh Pak Ketua BPS. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman mengalahkan dunia. Dan ini judul di FHK memang seperti itu. Juga judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan sebelumnya sama juga, iman mengalahkan dunia. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, lebih seru lagi ayat yang ke-6 dan seterusnya. Tapi sudah dibatasi sampai ayat yang ke-5. Sehingga saya tidak terlalu panjang untuk berbicara karena ada ayat 6. Apakah minggu depan masih ada? Sudah enggak, itu seru sekali di ayat 6 justru. Tapi ya saya dibatasi sampai ayat yang ke-5. Berhubungan iman mengalahkan dunia. Nanti kita lihat sebentar seperti apa yang dimaksudkan iman mengalahkan dunia. Apa? Hanya perlu iman kemudian dunia akan hilang? Oh, mungkin ya, mungkin tidak. Surat Yohanes yang pertama ditulis dengan dua maksud. Pertama, untuk memberi dorongan kepada para pembacanya supaya mereka hidup bersatu dengan Allah dan anaknya Yesus Kristus. Yang kedua, untuk mengingatkan mereka supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran salah yang dapat merusak kesatuan mereka dengan Allah dan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran yang salah itu didasarkan atas kepercayaan bahwa apa saja yang bersentuhan dengan dunia menghasilkan yang jahat. Jadi Yesus anak Allah tidak mungkin telah menjadi manusia. Nanti kita akan lihat sebentar di ayat yang pertama pasal 5 penegasannya. Minggu lalu juga sudah diulas oleh Ibu Penatua Sari. Tapi sekali lagi, ajaran-ajaran yang salah yang disebutkan di sini dalam konteks 1 Yohanes, kalau kita melihat seperti ini mengacu kepada filsafat Yunani namanya dualisme. Selalu dualisme itu yang sifatnya materi, semuanya jahat. Oleh karena itu ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, maka menurut mereka itu bukan Allah, tidak akan pernah Allah mengambil yang insani. Tidak pernah dia akan terperangkap di dalam tubuh yang penuh dengan dosa. Saudara nanti buka Google kemudian cari dualisme. Tokoh utamanya pada abad kedua sebelum Masehi namanya Plato. Kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, dan itu sempat muncul lagi pada abad yang ke-17 dengan filsuf abad modern, teologi modern di abad yang ke-17. Dan itu abad ke-17 tantangan yang sebenarnya di dalam gereja, diajarkan di dalam gereja. Gereja bertempur antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang sebenarnya itu cikal bakalnya dari abad kedua sebelum Masehi. Tokoh utamanya adalah Plato yang menggagas itu. Dan ketika abad pertama para penulis Alkitab menuliskan tentang Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, inilah masalah untuk orang Kristen berlatar belakang Yunani. Tidak pernah. Yang namanya dualisme selalu ada di atas yang di bawah, ada materi berarti ada non materi. Roh tidak pernah bercampur dengan yang jahat atau dengan yang dosa. Dan itu diajarkan di abad pertama, khususnya ketika penulis Yohanes menulis ini. Guru-guru palsu itu, orang Kristen berlatar belakang Yunani mengajarkan itu. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Guru-guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah itu berkata bahwa diselamatkan berarti dilepaskan dari urusan-urusan kehidupan di dunia ini. Mereka mengajar juga bahwa keselamatan tidak ada hubungannya dengan hal-hal mengenai kesusilaan atau kasih,
terhadap sesama manusia. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat yang kita baca, karena Yohanes menulis dengan tegas bahwa Kristus benar-benar ada di dalam dunia. Bertentangan dengan ajaran-ajaran itu, penulis surat ini yaitu Yohanes, saya sebutkan Yohanes, walaupun Yohanes tidak memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes, tetapi pesan-pesan yang ada di 1 Yohanes itu mirip dengan Injil Yohanes. Mengemukakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi manusia sejati. Untuk kita mungkin tidak terlalu rumit untuk menerima konsep ini. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani, ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Lebih mudah menerima bahwa Yesus bukan Tuhan, seperti yang dikhotbahkan Ibu Penatua-Sari minggu lalu. Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi manusia sejati. Ia menekankan juga bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus serta mengasihi Allah harus pula mengasihi satu sama lain. Ini menjadi lebih kompleks lagi. Masalah Kristus menjadi manusia sudah menjadi makanan empuk bagi ajaran-ajaran sesat, apalagi harus mengasihi satu sama lain. Untuk kita, sekali lagi, mungkin tidak terlalu sulit untuk menerima konsep ini. Tapi di abad pertama, inilah yang menghasilkan ajaran-ajaran yang keliru atau salah atau sesat, dan ajaran ini sempat bangkit di abad yang ke-16 dan abad ke-17 seiring dengan munculnya namanya teologi modern. Bapak Ibu coba buka Google dan cari siapa tokoh utama teologi modern, namanya Calvin. Dan abad ke-19 muncul lagi lebih parah dari Calvin dengan tokoh utamanya Rudolf Bultmann. Gereja terseret-seret sehingga antara sama gereja sekarang nggak bisa ketemu. Ya, antara pengajaran di sini dan pengajaran di gereja sana, antara pengajaran di sekolah teologi yang ini dan sekolah teologi yang sana, tidak akan pernah bertemu walaupun sama-sama sekolah Alkitab. Karena kita sudah terpencar-pencar dengan kontribusi para teolog-teolog yang mengadopsi pengajaran filsafat Yunani. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengikutinya dengan baik, dan mungkin kalau ada yang kesulitan nanti kita bisa berdiskusi di lain waktu. Orang percaya, ini di pasal 5 ayat 1 sampai 5. Orang percaya dapat mengalami kemenangan telak di dalam dunia yang telah dikuasai setan dan dicengkram dosa. Ini gagasannya sama dengan gagasan yang ditulis oleh Yohanes dalam Injil Yohanes. Dunia yang digambarkan di dalam 1 Yohanes adalah dunia yang sama yang digambarkan di dalam Injil Yohanes, yaitu dunia yang sudah dicengkeram oleh penguasa angkasa, setan iblis, dan dunia yang dikuasai oleh dosa. Dikuasai dosa dan dicengkeram, dikuasai setan dan dicengkeram oleh dosa. Tetapi orang percaya dapat mengalami kemenangan telak, atau iman mengalahkan dunia. Itu saya sudah lebih menjurus. Apa itu mengalahkan? Bukan hanya mengalahkan, tetapi mengalami kemenangan telak. Mungkin kalau skor main bola 10-0 lah, ya, begitu. Bukan 1-0. Itu tidak telak, tapi 20-0 dan seterusnya. Kita dapat mengalami kemenangan telak. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Sebenarnya ini, di teks-teks kita ini, cara penyampaiannya dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan di sini dikenal dalam tata bahasa itu yang disebut dengan pernyataan retoris. Pernyataan-pernyataan yang sudah jelas, sudah tegas, tidak perlu didiskusikan lagi. Perlu hanya diterima dengan iman saja. Tetapi di abad pertama sekali lagi justru berdebat dengan orang-orang Kristen, dan dalam tanda petik yang mengajarkan ini bukan orang Kristen biasa, tetapi di antaranya penatua-penatua
yang mengajarkan bahwa tidak akan pernah bertemu yang jahat dengan roh. Tidak akan pernah terjadi. Allah terkurung di dalam tubuh insani yang berdosa. Sehingga banyak yang percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Tapi kita melihat sekarang, pada bagian ini justru disinilah kita melihat kemenangan telak yang kita dapatkan, yang kita alami. Karena iman kita kepada Yesus Kristus disebutkan pada ayat-ayat yang kita baca. Cara yang pertama, bagaimana kita mengalami kemenangan telak. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, sebenarnya pernyataan retoris. Kita tidak sedang berperang sekarang, bukan berkelahi yang diilustrasikan di sini. Tetapi yang sedang diilustrasikan oleh Paulus, oleh Yohanes di sini adalah satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain yang berbeda. Dan tidak akan pernah bertemu. Tetapi realitasnya kita ada di dalam dunia. Nggak bisa dibayangkan ya. Kita di dalam Kristus. Kita punya kuasa di dalam Kristus. Kuasa yang tertinggi di sorga di bumi. Tetapi kita ada di bumi sekarang ini. Dan realitasnya banyak orang Kristen yang terseret di dalam dunia. Oke, kita mengulang prinsip-prinsipnya. Bagaimana caranya kita dapat mengalami kemenangan telak? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita kerjakan? Sehingga kita sebagai orang percaya mengalami kemenangan telak di dalam dunia yang telah dikuasai setan dan dicengkeram oleh dosa. Bagaimana caranya? Yang pertama, ayat yang pertama, menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Ini hal yang kita sudah dapatkan, tetapi nanti kita akan lihat sebentar ilustrasi yang saya akan berikan. Ternyata ada juga di antara orang Kristen, seperti penerima surat 1 Yohanes ini, yang tidak mengalami kemenangan. Tetapi kita lihat di sini. Cara yang pertama disebutkan oleh Yohanes pada ayat yang pertama, jadikanlah Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus telah dilahirkan dari Allah. Ayat 1. Saya perlahan-lahan dulu. Disebutkan di situ, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam terjemahan Indonesia sekali lagi, penterjemahannya seperti berujuk kepada hakikat atau kualitas dari Yesus. Tetapi penterjemahan pada ayat 1a lebih merujuk kepada Kristus secara spesifik yang sudah diajarkan jauh sebelum Yesus datang, 8 abad sebelum Kristus. Sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Suatu saat Allah akan datang seperti anak manusia. Dan mereka merumuskan itu sebagai raja yang diurapi, memerintah di dalam dunia sebagai raja yang diurapi, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Jadi yang disebutkan pada ayat 1a tidak hanya merujuk bahwa Yesus punya predikat yang lain namanya Kristus, tapi merujuk kepada Ho Kristus, kepada Kristus yang diketahui dipahami dari 8 abad sebelum Yesus ada, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama, bahwa dia Allah yang akan menyelesaikan masalah manusia yang berkepanjangan. Tidak akan pernah selesai masalah-masalah di dunia selain Allah menyelesaikannya. Yesus itulah Allah yang diidam-idamkan dari perjanjian lama. Jadi pemahaman ini mematahkan cara pandang orang Kristen berlatar belakang Yunani. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Di sisi lain, itu tidak bisa disangkal karena sudah dinubuatkan dari perjanjian lama bahwa satu saat kelak dia akan datang ke dalam dunia memerintah sebagai raja. Dan disebutkan pada ayat 1, Yesuslah
Hope Kristus itu. Saya kasih dalam tanda kurung, telah dilahirkan di sana dengan menggunakan kala atau tense perfect. Maksudnya apa? Ketika orang Kristen berlatar belakang Yunani ini bergelut dengan permasalahan Allah kok menjadi manusia, berarti itu bukan Allah. Tidak akan pernah ada manusia menjadi Allah. Tidak akan pernah bertemu yang roh dan yang mengandung dosa. Tidak akan pernah bertemu. Tetapi disebutkan pada ayat 1a telah dilahirkan. Orang-orang yang percaya itu sekali lagi tidak percaya begitu saja, tetapi sudah berhubungan dengan rancangan Allah di waktu lalu untuk diselamatkan. Dan orang-orang percaya yang merespon bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, mereka itu di dalam segala kedaulatan Allah, sehingga mereka percaya sekarang. Sehingga ada orang yang masih bergelut, nanti kita akan lihat bagian terakhir, masih bergelut dengan tema ini. Mengacu dari bagian ini, kemungkinan besar di dalam rancangan Allah dia tidak termasuk orang yang nanti akan percaya pada tingkat kesulitan yang semakin lama semakin sulit menjelaskan tentang Kristus itu. Seharusnya kita sekarang di area di mana kita jauh dari kepentingan konteks, kita akan lebih mudah untuk menerima ini. Tapi sekali lagi seperti yang saya sebutkan, topik ini mencuat lagi di abad ke-16 dan abad ke-17 dengan munculnya namanya teologi modern yang mengajarkan siapa? Gereja. Kalau ini kepentingan konteks di ayat 1 berhubungan dengan orang Kristen berlatar belakang Yunani, tetapi di abad 16 dan 17 itu di dalam gereja yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Selain filsuf, yang mengajarkan adalah teolog. Bukan orang biasa sembarangan yang berbicara. Orang yang tahu kebenaran tetapi dibelokkan oleh filsafat. Kita sekali lagi mengacu pada ayat yang pertama ini. Kenapa? Kita tidak terlalu mengambil pusing dengan teologi ini. Salah satu kuncinya, kita harus syukuri lagu tadi sebelum firman Tuhan. Kita itu sudah diselamatkan. Hari Kamis kemarin juga saya bukan berdebat dengan ada mahasiswa yang nanya, ngapain sih Pak ngajar-ngajar tentang latar belakang? Saya menjelaskan panjang lebar akhirnya. Sepanjang itu dikonsumsi oleh orang yang telah percaya, telah bertobat, telah dilahirkan Allah, maka itu menjadi peluang untuk melihat kebenaran-kebenaran yang besar. Tapi sepanjang orang itu tidak dilahirkan oleh Allah, masalah akan berkepanjangan. Kita tidak perlu menunjuk siapa. Yang jelas saya sangat yakin kita semua dilahirkan oleh Allah. Dari apa saya yakin Bapak Ibu dilahirkan oleh Allah? Karena telah percaya Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan. Nanti ada bagian terakhir saya akan jelaskan yang saya sudah sebutkan minggu lalu. Kenapa terjadi perbedaan? Itu masalah belakang. Tetapi yang jelas kita ada. Kita percaya, bukan percaya begitu saja seperti jatuh dari langit. Ada alasannya ternyata. Kenapa kita menjadi orang percaya? Karena itu ada peran Allah di dalamnya. Kita sekarang ini hanya mendapatkan akibatnya. Terjadi pekerjaan itu di waktu lalu itu kala prophet. Akibatnya kita lihat sekarang ada Pak Mario yang percaya kepada Yesus. Bukan hal yang seperti jatuh dari langit, bukan kebetulan. Tapi melihat keadaan sekarang ternyata telah didahului dengan pekerjaan Allah di waktu lalu. Mengapa kita menjadi percaya? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Ingat baik-baik poin yang pertama ini. Kenapa kita harus berpusatkan Kristus hidup kita? Kenapa kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Yang pertama di ayat 1a. Ingat baik-baik, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Ho Kristus telah dilahirkan dari Allah. Bukan seperti hanya pengakuan dari mulut. Itu ada urusannya dengan kehendak, rencana Allah, pekerjaan Allah dari waktu sebelum
kita ada. Bahkan kalau kita baca di perjanjian lama, sebelum dunia ini ada, Allah sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, sehingga kita tahu sekarang, saya telah dilahirkan oleh Allah. Nanti banyak indikatornya, kita bisa diskusi sampai pagi. Tapi yang jelas, yakinlah, Ibu Uli ada sekarang. Nah, baru dia lihat saya. Karena pekerjaan Allah di waktu lalu, bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Selalu ada hubungannya dengan pekerjaan Allah di waktu lalu. Kenapa? Kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Karena Allah telah melahirkan kita. Setiap kita yang percaya sekarang ada karena pekerjaan Allah yang telah melahirkan kita di waktu lalu. Yang kedua, ayat 1b. Setiap orang yang mengasihi, yang melahirkan. Ini terjemahannya agak beda dengan terjemahan di sini. Saya bacakan terjemahan di sini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesuslah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saya terjemahkan balik. Setiap orang yang mengasihi, yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Ayat 1b. Allah. Kemudian kita mengasihi, yang melahirkan itu sedang mengasihi. Sekarang ini yang dilahirkan juga dari Allah. Ternyata ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu adalah dampak dari kita yang mengasihi, yang melahirkan kita. Kita mengasihi yang dilahirkan juga dari Allah. Atau dalam tanda petik, sesama orang percaya. Sesama anggota jemaat KGP Paulus Ciputat. Kenapa saya mengasihi Pak Beni? Tadi Buli, sekarang Pak Beni. Nanti sebentar dia marah. Ngasihi kok istrinya. Sekarang Pak Beni. Saya mengasihi Pak Beni. Kenapa saya mengasihi si Pak Benito ini? Karena ternyata saya mengasihi yang melahirkan itu. Yang mengasihi Allah yang telah melahirkan kita. Sehingga akhirnya saya mengasihi juga Pak Beni, yang melahirkan Pak Beni. Siapa yang melahirkan Pak Beni? Allah itu sendiri. Kita semua dilahirkan oleh Allah. Kita semua ada sekarang ini karena telah dilahirkan Allah di waktu lalu. Sehingga ketika kita saling mengasihi di sini, itu bukan kebetulan. Nanti kita akan baca berikutnya. Itu ada bagian dengan tubuh Kristus. Sekarang kita maju di Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kristus ingin menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, dan bukan hanya menjadi juru selamat pribadi kita saja. Kita masing-masing harus menjadikan Kristus Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kita. Yesuslah yang harus bertakhta dalam kehidupan kita. Prinsip ini kita boleh lihat dalam ilustrasi yang berikut. Sekali lagi nih, saudara bisa baca di buku-buku pemuritan. Saya coba tunjukkan kembali, ingatkan kembali bagaimana kehidupan yang berpusatkan Kristus, dan bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak berpusatkan Kristus. Yang seharusnya kalau kita mau mengalahkan dunia, iman kita mengalahkan dunia. Kalau mau kita mengalami kemenangan yang telak dalam dunia ini, pertama, jadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Oke, perhatikan baik-baik ini. Saudara boleh lihat berkali-kali. Gambar yang pertama ini adalah bulatan, tapi bukan bulatan itu. Ada di tengah seperti huruf H, atau ini sering disamakan juga dengan kursi, yang lain disamakan dengan hati, yang lain disamakan dengan hidup orang percaya. Kalau kehidupan yang berpusatkan Kristus, Kristus ada di atas kursi itu. Kalau kehidupan yang berpusatkan Kristus, Kristus yang menguasai hati kita. Kalau kehidupan yang berpusatkan Kristus, Kristus yang
menguasai hidup kita. Kemudian hidup kita di mana ya? Tetap ada hidup kita, tetapi ada di bawah. Kristus taruh di dalam hati kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia yang menguasai hidup kita. Ego kita taruh di bawah. Yang kedua, ada ternyata orang-orang yang kehidupannya tidak berpusatkan Kristus. Kalau berpusatkan Kristus, maka Kristus itu ada di atas kursi itu. Kristus yang bertakhta dalam hidup kita. Kristus yang menguasai hidup kita. Dan ego itu ada di bawah kursi itu. Yang kedua, kehidupan yang tidak berpusatkan Kristus adalah gambarnya masih sama, ada kursi itu, tetapi di atas kursi itu adalah ego kita. Yang bertakhta di dalam hati kita adalah keakuan saya, ego kita. Saya yang punya hidup ini. Tidak ada orang lain yang bisa, pihak lain yang bisa menguasai hidup kita. Kristus bagi orang-orang yang tidak berpusatkan Kristus ditaruh di bawah. Ego yang bertakhta di dalam hatinya. Keakuannya yang menguasainya. Atau seringkali saya sering menyebut kemurnian hati perlu dipergumulkan. Tidak terjadi begitu saja semudah membalikan telapak tangan untuk menjadikan yang bertakhta dalam hati kita adalah Kristus dan ego tidak lagi bertakhta dalam hati kita. Perlu proses yang panjang. Dan apakah bisa? Seharusnya kita yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, Kristus harus bertakhta di dalam hidup kita. Tetapi realitasnya juga ada, ini orang Kristen ya, orang Kristen yang tidak menjadikan Kristus penguasa hidupnya, tidak menjadikan Kristus bertakhta di dalam hatinya. Egonya, keakuannya, Kristus tetap ada, tetapi ditaruh di bawah dan di luar hidupnya. Kristus tidak pernah menguasai hidupnya. Yang berikutnya, Kristus ingin menguasai semua bidang kehidupan kita. Tadi, kalau ada di gambar yang kedua, gambar ini tidak perlu lagi. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini, Bapak Ibu ada di ilustrasi yang pertama tadi, Kristus menjadi pusat kehidupan kita, maka gambar kedua ini perlu kita ikuti. Kalau belum, nanti ada chart bagian terakhir yang akan saya jelaskan. Kristus ingin menguasai semua bidang kehidupan kita. Apa saja yang Kristus ingin menguasainya? Bidang-bidang apa saja yang ingin dikuasai oleh Kristus? Pertama, ego kita. Yang kedua, karir kita. Yang ketiga, pernikahan kita. Kalau yang sudah menikah ya. Yang keempat, waktu kita. Yang kelima, milik kita, kekayaan kita, harta benda kita. Yang keenam, uang kita. Yang ketujuh, pendidikan kita. Dan apakah itu sudah selesai? Kalau masih mau diteruskan lingkaran itu, masih banyak yang ingin dikuasai oleh Kristus. Semua bidang kehidupan kita. Ini hanya contoh. Iman mengalahkan dunia. Jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Apakah ada yang tidak menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Saya sudah sebutkan tadi, ilustrasi tadi. Ada orang Kristen, tetapi yang menguasai hidupnya bukan Kristus. Kristus tidak dijadikan penguasa hidupnya, bertakhta dalam hati hidupnya. Kristus ditaruh di luar hidupnya. Egonya ditaruh bertakhta dalam hidupnya. Tapi iman mengalahkan dunia. Seperti pertanyaan saya tadi, apakah ini pertanyaan atau pernyataan? Ini pernyataan retoris, tidak perlu dijawab untuk orang-orang yang percaya. Sudah pasti di dalam dunia ini. Dunia ini kita akan kalahkan secara telak. Kita akan memiliki
kemenangan secara telak. Yang penting yang pertama, jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Kristus menjadi pusat hidup kita. Nanti kita akan belajar lagi hal-hal apa saja. Kalau kita jadikan Kristus bertakhta dalam hidup kita, Kristus menguasai hidup kita, maka banyak yang kita akan coba buat daftar apa saja yang ingin dikuasai oleh Kristus. Banyak selain tadi saya kasih satu kolom lagi dan lain-lain. Cara yang kedua, bagaimana dapat kita mengalami kemenangan telak di dalam dunia yang sudah dicengkeram oleh dosa, dikuasai oleh setan. Bisa kita mengalami kemenangan telak? Jawabannya pasti bisa. Tapi pertanyaannya, caranya bagaimana? Yang pertama tadi, ini hal biasa di dalam kehidupan kita, tetapi menjadi sesuatu hal yang kita abaikan. Jadikanlah Kristus sebagai sentral pusat hidup kita. Kristus segala-galanya. Yang kedua, cara yang kedua, menjadikan sesama orang percaya sebagai bagian kehidupan kita. Itu yang saya sudah sebutkan tadi, itu bagian dari gereja. Kita bagian dari gereja. Kami mengetahui, ayat yang kedua, bahwa kami mengasihi anak-anak Allah di dalam hal ini. Bagaimana Bapak Ibu tahu mengasihi anak-anak Allah? Maksudnya ini sama orang percaya, yaitu pada waktu mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita dapat mengasihi sesama kita, anak-anak Allah, maka yang mengasihi sesama kita pun diberikan kemampuan untuk mengasihi Allah. Jangan diputar. Di dalam dunia yang kelihatan adalah orang-orang percaya. Kalau kita bisa mengasihi orang-orang percaya, disebut ini kita punya peluang untuk mengasihi Allah dan punya peluang untuk melakukan perintah-perintahnya. Kita sering memutar pernyataan-pernyataan itu, mengasihi Allah dulu, kemudian melakukan perintah-perintahnya. Kemudian baru bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Tetapi di sini orang-orang penerima 1 Yohanes ini adalah orang-orang percaya. Yohanes mengajarkan kalau kita mau mengalami kemenangan telak, kasihi sesama. Minggu lalu sudah diajarkan, kalau mundur sampai ke pasal 1, kalau tidak bisa mengasihi sesamamu, sama dengan membunuh. Di pasal 1, Bapak Ibu mundur. Karena ternyata yang tidak kita kasihi itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah satu bagian dari tubuh Kristus, sama anggota jemaat KGP Paulus Ciputat. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, Yohanes katakan pun, kemampuan untuk mengasihi Allah akan kecil kemungkinan, dan kemampuan untuk melakukan perintah-perintahnya pun akan kecil. Tapi kalau kita mengetahui bahwa kita atau kami mengasihi anak-anak Allah sekarang ini, kita tahu sekarang sedang mengasihi Allah, maka orang yang sama yang dapat mengasihi Allah, punya kemampuan peluang besar untuk mengasihi Allah, punya kemampuan peluang besar untuk melakukan perintah-perintahnya. Ya, sekali lagi ini gampang-gampang susah, tetapi sekali lagi kita mungkin membalikkan pernyataan-pernyataan itu berhubungan dengan mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya. Ternyata di situ dengan modus subjungtif, kemungkinan besar yang ternyata kita sudah lakukan sekarang itu adalah hal yang mendasar sebagai bagian dari tubuh Kristus, mengasihi. Yang kedua, perintah-perintah Allah disebutkan pada ayat yang ketiga tidaklah berat atau bisa dilakukan secara alamiah sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ayat yang ketiga, perintah-perintah itu tidak berat. Kalau kita telah mengasihi, sedang mengasihi sesama anggota tubuh Kristus, perintah itu nggak berat. Kita bisa melakukan juga perintah-perintahnya. Kita bisa mengasihi Allah. Yang ketiga, cara yang ketiga,
menjadikan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai sumber kemenangan kita. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Yang pertama, di ayat yang keempat. Jadi menjadikan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai sumber kemenangan kita. Ayat yang keempat, kemenangan atas dunia melalui iman kita dari Allah yang melahirkan kita. Kemenangan atas dunia. Diulang lagi di ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan belajar bahasa Yunaninya, itu sangat seru. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan hokosmos. Prinsip yang sama yang disebutkan oleh penulis Injil Yohanes. Saya sudah sebutkan tadi di bagian awal bahwa kita orang percaya dapat mengalami kemenangan telak terhadap dunia. Hokosmos itu telah dicengkeram oleh dosa dan dikuasai oleh setan. Kita bisa mengalahkan dunia itu yang telah dicengkeram oleh dosa, dikuasai oleh setan. Bisakah kita kalahkan? Bisakah kita mengalami kemenangan? Penulis 1 Yohanes mengatakan kita bisa mengalami kemenangan. Yang penting menjadikan iman kita kepada Yesus Kristus. Prinsip pada ayat yang ke-1, tidak boleh kita tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Kita akan mengalami kemenangan atas dunia. Nanti Bapak Ibu baca, ini prinsipnya sama dengan ayat 1, tapi ada yang tidak digunakan di ayat 1, digunakan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Prinsip untuk kemenangan. Bukan hanya sekedar mengalahkan seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kata ini lebih tepat diterjemahkan menaklukkan. Bukan mengalahkan, tetapi menaklukkan. Dalam bahasa Yunaninya, kata bendanya itu sama dengan sebuah merek sepatu terkenal. Pemain-pemain basket sering menggunakannya. Dan mungkin pemain bola juga. PK juga menggunakannya. Yang lalu saya lihat menggunakan merek yang sama. Namanya Nike. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata bendanya adalah victory. Kemenangan. Mengalami kemenangan. Kita punya kemenangan. Kita dapat menaklukkan dunia. Ayat 4 dan ayat 5 kata ini diulangi berkali-kali dan di terjemahan Indonesia diterjemahkan dengan kata mengalahkan. Akar katanya adalah Nike atau dalam bahasa Inggrisnya Nike. Victory. Kemenangan, menaklukkan dunia yang sudah dicengkeram oleh dosa, menaklukkan dunia yang sudah dikuasai oleh setan. Yang penting, sekali lagi, ulang prinsipnya. Yang pertama, menjadikan iman kita kepada Yesus Kristus, sumber victory, sumber Nike itu. Kemenangan atas dunia. Dunia pun di sini menggunakan artikel, maksudnya seperti yang saya sebutkan tadi dan seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Dunia yang telah dicengkeram oleh dosa, dunia yang telah dikuasai oleh setan. Bisakah kita taklukkan? Yohanes katakan sekali lagi, bukan masalah bisa atau tidak. Sudah punya imankah kepada Yesus Kristus atau tidak? Sudah jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita atau tidak? Jangan-jangan mimpi kita besar, Yesus Kristus ditaruh di bawah kursi itu. Di bawah kadera. Ya orang Malang kan tahu kadera kan? Kursi. Tapi kalau kita mau mengalami kemenangan, prinsipnya Yesus Kristus bertakhta ada di atas kursi itu. Ego kita di bawah, jangan dibalik. Ego kita ada di atas kursi itu. Kristus taruh di bawah kursi itu. Tidak menguasai hidup kita. Jangan pernah bermimpi akan mengalami victory. Jangan pernah bermimpi menaklukkan kosmos itu. Jangan pernah bermimpi menaklukkan dunia ini. Yang kedua, ayat yang kelima, ini penegasan kembali. Pemilik kemenangan adalah
yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan. Saya baca ayat yang ke-5. Ulangi lagi, siapa yang akan menaklukkan dunia? Ayat yang ke-5. Siapakah yang menaklukkan dunia? Siapakah yang menang atas dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jangan pernah bermimpi mau menang, mau menaklukkan dunia. Jangan pernah bermimpi. Ini penegasannya. Kemenangan adalah yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan, yang bertakhta dalam hatinya, yang menguasai hidupnya. Kita tetap punya ego, tapi berusaha belajar untuk jangan sampai ego kita yang menguasai kita. Saya belajar terus menerus, dibenturkan berkali-kali, sampai minta maaf, ini direkam, mertua saya sampai marah karena saya seperti orang tidak berprinsip mencari kehidupan ini. Bagaimana menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Saya punya istri, punya anak-anak. Tadi kan, apa yang ingin dikuasai oleh Kristus? Pernikahan yang pertama, ego kita. Naik ke atas pernikahan, milik, harta, waktu. Terus menerus kalau kita pikirkan banyak yang belum kita serahkan kepada Kristus. Kita masih mau menahan itu dan menjadikan seakan-akan kitalah yang punya kehidupan ini. Belajar untuk menaklukkan diri. Beruntung tinggal di Jawa. Cukup lama kami tinggal di Jawa. Kira-kira 20 tahun. Belajar bagaimana menaklukkan diri. Bukan berarti suku yang menjadikan Yesus sebagai Kristus, sebagai pusat. Bukan. Tapi belajar dari orang-orang yang bagaimana sih caranya bisa menaklukkan dunia. Tidak mudah. Tapi proses yang panjang. Waktu yang panjang. Akan terus kita ada pada titik di mana kita melihat, oh puji Tuhan, saya waktu sempat berdiskusi dengan istri saya, kemudian saya lihat di Facebooknya, dia posting kata-kata saya, wah maksudnya apa ini? Ya kan? Diskusi antara dua manusia, tapi dia coba mengutip kata-kata saya. Hidup kita itu selalu terus dibenturkan. Kelihatannya menurut orang dunia kita ini tidak ada kontribusinya, selalu salah, selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada manusia. Tetapi di sisi lain saya mengikuti kehendak Tuhan. Kristus menjadi pusat kehidupan, tidak seotomatis itu Kristus menjadi pusat. Kadang-kadang saya menyesal juga, ngapain susah-susah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Hidup kita dicela orang terus menerus. Dan sampai sekarang saya masih belajar, tidak berhenti. Bagaimana menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan? Apakah semuanya? Saya sudah serahkan kepada Kristus, saya masih belajar banyak. Dan untungnya, katanya pembelajaran itu masih bisa kita jalankan sepanjang masih bernafas. Kalau sudah tidak bernafas, jangan mimpi mau belajar lagi. Kalau masih bernafas, berarti dia kasih kesempatan. Yesuslah yang harus bertakhta dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi prinsip ini, yang sudah saya ulang-ulang tadi. Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita. Kristus harus ada di atas kursi itu. Ego kita di mana? Berlatih terus menerus. Bukan saya jadi malaikat, tidak, masih manusia. Kalau dicubit sakit, cubit 2 kali sakit, 3 kali tampar balik, cubit terus ya, mungkin begitu. Masih manusia kulit gitu. Tapi sekali lagi masih terus berlatih. Kristus bertakhta dalam hidup kita. Kerinduan saya supaya kita semua berlatih menjadikan Kristus itu sebagai pusat hidup kita. Jangan pernah lupa sejarah, kata tokoh-tokoh bangsa. Ingat tema KGP. Yesus Kristus dalam kebangsaan. Kebangsaan dalam Yesus Kristus. Mimpi lu, kata orang Jakarta. Mau jadikan bangsa ini Yesus Kristus terintegrasi dalamnya. Sepanjang orang-orang yang ada di KGPM ini, dalam hatinya itu keakuannya yang bertakhta dalam hidupnya. Mimpi. Jangan pernah bermimpi temanya akan terwujud.
Di sepanjang orang-orang itu yang egonya yang bertakhta dalam hidupnya. Jangan pernah bermimpi akan terjadi. Kristus harus bertakhta dalam hidup kita. Dan itu pembelajaran seumur hidup. Mau jadikan bangsa ini sebagai orang-orang yang mengenal Yesus Kristus pada pribadi-pribadi. Egonya di dalam hatinya yang bertakhta. Kristus ditaruh di bawah kakinya. Sepanjang itu masih terjadi, jangan pernah mimpi bangsa ini akan dibersamakan pada Yesus Kristus. Yang saya sebutkan sekali ini masih terjadi. Orang-orang yang tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupannya. Yang berkuasa dalam hidupnya adalah egonya. 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 Semuanya dia. Dan berikutnya yang roda tadi, jangan pernah itu dibahas dengan orang itu. Karena tidak akan pernah terjadi roda kehidupan itu yang dikuasai oleh Kristus. Sepanjang Kristus tidak bertakhta dalam hatinya. Egonya yang menguasai dia. Kristus dia tahu, Kristus dia kenal, tapi tidak bertakhta dalam hidupnya. Jangan pernah roda itu yang tadi, jangan pernah mimpi, saya katakan, akan mempersembahkan lain-lain. Jangan pernah bermimpi Kristus. Kita akan mulai belajar minggu lalu persembahan, jangan bahas itu. Sepanjang Kristus tidak bertakhta dalam hatimu, jangan pernah bermimpi membahas tentang persembahan, apalagi persepuluhan. Masalah. Karena Kristus tidak bertakhta dalam hatinya. Egonya, keakuannya, kekayaannya, predikatnya, keduniawiannya yang bertakhta dalam hidupnya, padahal dia orang Kristen. Setiap orang percaya, ini yang saya bahas minggu lalu, mempunyai kemampuan, seharusnya mempunyai kapasitas untuk menerima iluminasi atau pencerahan Roh Kudus. Setiap orang percaya telah dikaruniakan roh yang sama. Saya ulang lagi ya, setiap orang percaya, kita tolak pengajaran-pengajaran dari dualisme. Setiap orang percaya dikaruniakan roh yang sama, amin. Kita dalam Kristus, baca Galatia, kalau kita tidak dalam Kristus, Allah adalah musuh kita. Kalau kita tidak di dalam roh, kita adalah musuh Allah. Oleh karena cepat-cepatlah bertobat. Kalau kita sudah dikaruniakan kapasitas yang sama, roh yang sama, Injil yang sama, waktu yang sama, ini pertanyaan. Namun, mengapa masih terlihat perbedaan dalam pemahaman kitab suci? Ya, saya pun berteriak sampai pagi, berkeringat-keringat. Tidak terjulur-julur. Kenapa berbeda? Oh, ternyata ini kunci. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 2. Rasul Paulus mengungkapkan rahasia adanya perbedaan itu. Yaitu penyebabnya ialah karena ada 4 kategori manusia. Yang pertama di pasal 2 ayat yang pertama, kategori yang pertama adalah orang duniawi. Dalam bahasa Yunani adalah sukikos. Orang duniawi, pemahamannya bagaimana? Kemampuannya bagaimana? Sangat terbatas. Sarannya bagi orang dunia, bertobat terima Kristus. Yang kedua, orang Kristen duniawi. Di pasal 3 ayat 2. Istilahnya adalah sarkinos, carnal man. Pemahaman orang Kristen duniawi ini kemampuan terbatas. Sarannya bagi orang Kristen duniawi, mengakui dosa. Beruntung ada KGPM ya, sepanjang minggu ada pengakuan dosa apa ya. Tempat lain nggak ada. Oh bukan. Bukan seminggu sekali, nanti hari ini ada pengakuan dosa. Bukan itu maksudnya. Pengakuan dosa itu setiap hal-hal yang kita lakukan bertentangan dengan Allah. Akuilah. Akuilah. Gentleman. Kalau laki-laki katanya harus gentle. Salah, saya salah. Kalau tidak salah, nggak perlu ngaku, bukan. Semakin merendahkan diri, menghargai, melayani orang yang masih duniawi. Dan di atasnya ada namanya bayi rohani, atau istilah yang digunakan sarkinos nepios. Sarkinos nepios, bayi rohani ini kemampuannya terbatas. Seperti yang saya ilustrasikan minggu lalu. Belum bisa kita diskusi tentang persembahan, belum bisa kita diskusi tentang persepuluhan, belum kita bisa berdiskusi berhubungan dengan hal-hal apa yang harus kita serahkan kepada Kristus, yang Kristus harus kuasai. Sarannya bertumbuhlah, belajar banyak,
Jangan dikasih cabai yang pedas-pedas. Kasih cabai tapi yang nggak ada pedas. Ada kan? Sejengkal cabai itu. Tapi kalau boleh cek dulu di mata. Kalau nggak pedas, nggak boleh air mata, nggak, bukan cabai itu. Nggak boleh dikasih keras-keras. Apalagi jangan dikasih beban yang berat. Ya, jangan dikasih beban berat, bisa encok dia, patah tangannya, kakinya, bisa sakit. Masih bayi. Kasih susu, kasih pisang yang lembut-lembut supaya dia bertumbuh, belajar terus-menerus. Bertumbuhlah. Ada orang Kristen yang paling atas namanya orang rohani. Istilah Yunaninya pneumatikos. Kemampuannya tidak terbatas. Capek gembalanya kalau bertemu dengan orang Kristen rohani. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Aduh. Jemaat saya bukan cuma kamu ya, mungkin begitu. Tapi dia datang terus. Mau baca buku, mau belajar firman Tuhan. Kadang-kadang berpikir juga kita berpikir apa ini orang ini. Tapi ini orang Kristen rohani. Kemampuannya tidak terbatas. Kepinginnya belajar terus. Bagaimana lagi? Dan lain-lain itu apa lagi sih Pak? Yang harus Kristus kuasai. Kemampuannya tidak terbatas. Nanti lain kali kita diskusikan itu. Sehingga ketika bertemu dengan orang, kita tidak main damprat saja. Seperti khotbah. Khotbah tidak efektif. Karena semua duduk di kursi yang sama. Dan saya membicarakan hal yang sama. Nanti ada kelas-kelasnya yang harus Pak Mario hadapi sendiri. Di sini Pak Mario disamakan seluruhnya. Sepertinya sudah tahu semuanya. Tapi ternyata ada makanan yang khusus untuk Pak Mario bertumbuh. Orang percaya dapat mengalami kemenangan telak di dalam dunia yang telah dikuasai setan dan yang telah dicengkeram oleh dosa. Caranya bagaimana? Kita dapat mengalami kemenangan telak, bisa menaklukkan telak dunia yang telah dikuasai setan dan dosa. Yang pertama adalah menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Cara yang kedua, menjadikan sama orang percaya sebagai bagian kehidupan kita. Yang ketiga, menjadikan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai sumber kemenangan kita. Terpujilah Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri.